Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Matematika Teknik 1. Pada video ini kita akan membahas lanjutan bahasan pada minggu lalu, yaitu tentang inverse matrix. Minggu lalu kita sudah membahas bahwa inverse matrix atau kita dapat bisa mencari inverse matrix dengan menggunakan operasi baris elementer. Namun tidak semua matriks mempunyai inverse. Oke. Nah, bagaimana cara kita mengetahui kalau matriks tersebut tidak mempunyai inverse? Oke, baik, kita akan bahas hal tersebut. Ya, misalkan diberikan matriks sebagai berikut. Ya, misalkan diberikan matriks, sebut saja matriks A, ya. Tahu tinjau matriks berikut sama dengan 1, 2, min 1, 1, 2, minus 1, kemudian 6, 4, 2, 6, 4, 2, kemudian 4, min 1, 5. 4, minus 1. Oke. Ya, pertanyaannya, tentukan inverse dari A. Nah, tentunya tidak semua matriks, ya. Permasalahannya adalah tidak semua matriks mempunyai inverse. Misalnya di sini pertanyaannya, tentukan inverse A, atau dengan kata lain A pangkat minus 1, ya. Nah, dengan cara yang lalu, ya, pada minggu lalu kita buat atau kita lakukan operasi baris elementer. Sehingga didapat yang kiri menjadi identitas, yang kanan menjadi matriks inverse-nya. Oke. Ya, ini yang langkah awal yang kita lakukan, ya. Nah, kita ingin mengubah matriks ini menjadi identitas, yang ini akan menjadi inverse dari A, ya. Nah, cara yang pertama ini sudah menjadi leading 1, ya. Dia sudah menjadi leading 1, artinya kita sudah tidak perlu melakukan OBE pada baris pertama. Yang perlu kita lakukan adalah operasi baris. Ya, kita buat baris kedua 0, ya. Ya. Oke, kita buat berarti baris kedua di sini operasinya, ya. Baris kedua dikurangi 2 kali B2 kurangi 2B1, ya. Akibatnya di sini kita punya ini tetap, ya, 1, 6, 4. Ini juga tetap 1, 0, 0. Oke, di sini menjadi 0. Kemudian 4 kurangi 12, ya. 4 kurangi 12 yaitu minus 8. Kemudian min 1 kurangi 8, jadi minus 9. 0 kurangi 2, minus 2. Kemudian 1 kurangi 2 kali 0, 1, ya. Ya, ini juga 0, karena 0 dan 0. Oke, itu adalah langkah pertama. Ini juga kita buat jadi 0 di sini. Yaitu selanjutnya adalah baris ketiga ditambah baris ke-1, ya, karena tandanya minus di sini. Jadi 0, kemudian 2 tambah 6, 8, ya. 5 tambah 4, 9. 0 tambah 1, 1. 0 tambah 0, 0. 0. Oke.
Nah, selanjutnya lihat di sini kita ingin buat ini 1 ya, tetapi sebelum kita lakukan itu, lihat di sini adalah kebalikannya ya, angkanya sama tapi seperti lawannya. Nah, apabila Anda menemukan hal seperti ini, artinya walaupun kita lakukan ini dibagi 1 dulu ya, kemudian ini kan kita jadikan 0, nah nanti akan saling menghilangkan ya. Jadi Anda periksa dulu di sini baris ke-3 kurangi baris ke-2 ya, akibatnya Anda akan menemukan di sini tetap ya, ini 164 tidak berubah. 100, ini tetap 0 minus 8 minus 9 min 2 1 0, yang ini 0 0 0, walaupun yang di sini tidak 0. Ini jadi 1 kurangi minus 2 3 ya, 0 kurangi 1 1 0 kurangi 0 0. Nah, jadi di sini terlihat ada 1 baris ya di matriks yang kiri yang jadi 0 semua. Nah, ini bagaimanapun caranya kita tidak akan bisa membuat ini menjadi 1 di sini ya. Jadi artinya apa? Artinya matriks A tidak mempunyai inverse. Jadi kalau Anda ketika melakukan operasi baris elementer bertemu dengan kasus seperti ini di mana salah satu barisnya berisi 0 semua di kiri, maka kesimpulannya A tidak mempunyai inverse. Jadi saya lanjutin di sini, A tidak punya inverse atau tidak invertible nama resminya ya. Tidak punya inverse. Oke, nah itu adalah bagaimana kita mengenali bagaimana matriks tersebut tidak punya inverse. Nah, selain cara itu, kita juga bisa menggunakan cara kedua, yaitu dengan menggunakan determinan ya. Nah, apabila Anda masih ingat di matriks 2x2 ya, di sekolah menengah sudah diajarkan bagaimana mencari inverse. Oke. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah mencari inverse dengan kofaktor. Ya, jadi bahasannya adalah mencari inverse dengan kofaktor. Mencari inverse dengan kofaktor. Ya. Nah, sebenarnya cara ini sudah pernah dibahas ya di SMA. Misalkan Anda mempunyai matriks 2x2. Contohnya Anda punya matriks A ya, yang isinya adalah A, B, C, D ya. Nah, A inverse adalah 1 per determinan dari A dikali adjoin ya. Nah, adjoin itu di sini adalah A dengan D ditukar, B dengan C dikasih tanda negatif. Nah, ini adalah adjoin. Nah, determinan A itu adalah, nah ditulis juga dengan seperti ini ya, dengan tanda garis tegak, sama dengan AD, A dikali D, kurangi B dikali C. Nah, syaratnya di sini A punya inverse jika dan hanya jika determinan A tidak 0. Ya, jadi kalau determinannya 0, dia tidak punya inverse. Nah, sebenarnya terlihat dari sini bahwa kalau determinannya 0, artinya kan ada pembagian dengan 0. Nah, itu sudah dijamin pasti tidak punya inverse. Nah, permasalahannya untuk yang 3x3 bagaimana mencari determinannya ya. Nah, kita pertama kan determinan ini kan sangat penting untuk menentukan inverse-nya. Nah, sekarang bagaimana pertanyaannya ya? Bagaimana mencari determinan untuk ya matriks
3 kali 3, ya, 4 kali 4, 5 kali 5, dan seterusnya. Oke, ini adalah bahasan untuk selanjutnya. Oke, kita mulai dari untuk matriks yang 3 kali 3. Oke, untuk matriks 3 kali 3, determinan matriks 3 kali 3. Oke, misalkan saya punya matriks, sebut saja matriksnya A lagi ya. A11, 12, 13, A21, A22, dan A33. Dan salah ya, di sini bukan A33, A23 maksudnya. A23, A31, A32, A33. Oke. Nah, tadi kan kalau kita perhatikan ya di bahasan sebelumnya, determinan itu seperti ya silang ya. Perkalian silang dari A ke D dikurangi B ke C. Nah, itu jadi perkalian silang. Nah, kita lakukan prosedur yang sama di sini. Perkalian silang berarti kalau silang kan berarti yang silang arahnya ke kanan dikalikan, jumlahkan lagi. Nah, sekarang untuk membantu sebenarnya kan baliknya menjadi ke sini ya. Jadi saya tuliskan lagi sebagai pembantu di sini menjadi tulis lagi kolom pertama A11, A21, A31, dan kolom kedua A12, A22, A32. Oke, kita lakukan perkalian secara silang dan ini dikalikan terusnya ya. Sehingga kita punya di sini determinan A adalah, di sini dituliskan, kita tulis determinan A sama dengan A11 kali A22 kali A33 tambah ya A12, A23, A31 tambah lagi A13, A21, A32 dikurangi ya. Selanjutnya di sini arah sebaliknya ya. Arah sebaliknya kan di sini terlihat A11 ke 23 ke 32. Oke, A11 kali A23 A32. Nah, kurangi lagi yang ini ya. A12, A21, A33. Kurangi lagi yang satu lagi yang ini. Ya, jadi kita sudah dapat semuanya A13, A22, A31. Oke. Nah, itu adalah determinannya. Nah, sebenarnya ini kita bisa melihat secara lebih sederhana ya. Ya, lihat di sini sebenarnya determinan ini kita bisa lihat sepanjang, nah baris pertama ini kan ada A11 ya. A11 di baris pertama kita punya A11, A12, dan A13. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan baris pertamanya saja. Nah, ini kita bisa tuliskan sebagai A11. Nah, ini sebenarnya kita bisa pandang sebagai determinan. Lihat di sini A23, A33 kan. Sebenarnya kan A23, A23, A33 ya. A22 di sini A33. Gitu kan? Ya. Kemudian dikurangi 23, 32. Nah, sebalik di sini kita lihat lagi ada nggak yang satu tapi nah lihat di sini ya, berdasarkan suku yang ini ya, berdasarkan suku yang ini dan suku yang ini kita bisa dapatkan bahwa ya
A11 ini kan ada A unsur A11-nya ya. Kita dekatkan ini jadi A23 di sini. A32. Ya, jadi A11 dikali ya kita keluarkan A11-nya, sisanya tinggal A22 A33 minus A23 A32. Ya, itu sama dengan determinan dari baris pertama dan kolom pertama dicoret ya. Kalau Anda perhatikan di sini saya punya A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 ya. Nah, saya bisa coret baris pertama dan kolom pertama. Baris pertama, kolom pertama, coret ya. Ini berpotongan ya di A11, yaitu yang suku A11 di sini. Sisanya ada determinan 22 kali A33, 23 kali A32. Yang ini ya. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan. Untuk selanjutnya suku kedua ya. Lihat di sini A12 ya. Berarti kan dengan analogi yang sama kita dapatkan A12, di sini ada A12 lagi ya. A12, jadi saya buat dulu di sini tambah A12. Oke. Dilihat sekarang A23, tapi di sini kan A23 31 ya. 23, coba kita coret dulu. Baris kedua, kolom kedua kita coret. Baris pertama, baris pertama, kolom kedua. Nah, ini kan berpotongannya di sini ya. Harusnya 2133, 2331 kurangi ya. Namun di sini kebalikan ya. 2133-nya kan di belakang. Jadi agar dia sesuai dengan yang ingin kita harapkan, yaitu kita inginnya kan A21 A33 kurangi 2331, tapi di sini sebaliknya malah positif 2331-nya. Harusnya kan di sini negatif ya. Nah, biar sesuai, jadi kita buat di sini negatif. Tentunya ini tidak mengubah hasilnya ya, karena ini sama saja, artinya kita keluarkan minusnya ya, minus. Nah, baru kita dapatkan A21, A33, kemudian di sini A23, A31 ya. Oke, dan terakhir plus. Nah, ini sudah sesuai ya, yang A13 kan 21, kalau kita coret nih A13 dengan kolom ketiga sisanya A21 kali A32, A21 kali A32, A22, A31. Oke, nah itu untuk yang kolom ketiga. Nah, ini kita bisa melihat ya hasilnya, jadi tandanya plus, min, plus. Tandanya plus, min, plus, dan ini kita lakukan sepanjang baris pertama ya. Sepanjang baris pertama. Sepanjang baris pertama berarti A11, A12, A13 yang menjadi koefisien yang di depannya ya. Sisanya adalah determinan dari submatriks namanya ya. Determinan dari submatriks yang setelah baris ke-1 dan kolom ke-1 dicoret. Ya, jadi ini adalah determinan dari submatriks setelah baris pertama dan kolom pertama dicoret. Yang ini adalah baris elemennya ini ya. Jadi elemen yang menjadi perpotongan setelah kita mencoret baris pertama, kolom kedua, dan sisanya adalah determinan dari submatriks setelah baris pertama, kolom kedua dicoret. Dan di sini adalah perpotongan, elemen perpotongan dari baris pertama dan kolom ketiga. Dan ini adalah determinan dari submatriks setelah baris pertama dan kolom ketiga dicoret. Ya, jadi kita bisa menghitung determinan dengan cara ini ya. Nah, cara ini dinamakan ekspansi kofaktor secara
resminya ya, secara umumnya. Oke, untuk sebelum kita ke sana, kita lihat contohnya. Misalkan hitunglah determinan matrik berikut. Nah, contoh, hitung determinan dari matriks seperti matriks B ya. 3 minus 1, 2, 6 minus 2, 3, 1, 7, 3. Oke, jadi dengan cara tadi ya, kita gunakan determinan sepanjang baris pertama, yaitu 3 min 1, 2. Jadi determinan B sama dengan 3, coret ya, baris pertama, kolom pertama coret, sisanya adalah minus 2, 3, 7, 3. Tandanya plus, kemudian minus, ya ini minus, min 1, coret baris ke-1, kolom kedua, sisanya 6, 3, 1, 3. Kita tulis di sini. 6, 3, 1, 3. Dan satu lagi terakhir, plus elemen yang ketiga dari baris pertama adalah 2. Nah, coret baris pertama, kolom ketiga, coret, sisanya 6 min 2, 1, 7. Oke, nah kita hitung sekarang. Minus 6, minus 21 ya. Min kita mau min jadi plus 1, 18, 6 kali 3, 18 ya. Minus 3. Plus 2, 7 kali 6, 42. Minus 2. Ya, kita hitung di sini minus 27 kali 3 ya. Minus 27 kali 3 adalah 70. Nah, minus 27 kali 3 ya. Ini jadi 2 minus 6, 8 ya. Minus 81. Ini 18 kurangi 3, 15 ya. Plus di sini 42. Ini kan jadi 44 ya. 44 kali 2, 88. Oke. Dan 88 kurangi 81 kan 7 ya. 15 tambah 7, 22. Jadi determinannya adalah 22. Nah, karena determinannya 22, tidak 0 kan? Artinya B punya inverse. Oke. Jadi kesimpulannya determinan B adalah 22. Tidak sama dengan 0. Jadi B punya inverse. Nah, Anda bisa mencari inverse-nya dengan cara yang tadi, misalnya dengan operasi baris elementer. Oke, untuk video ini saya cukupkan dulu ya. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.